Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Lala Vitaloka, NIM 2004-0350-2013. Bersama dengan rekan saya, Anissa Fria Ardini, dengan NIM 2004-0350-1031. Selanjutnya ada Angela Kartini dengan NIM 2004-0350-2010. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Administrasi Klasik menurut pandangan Max Weber. Dengan dosen pembimbing Dr. Andes Andi Mapincara MPD dan Andi Wahed SPD MPD. Ya baik, adapun topik yang akan kami bahas pada materi ini yaitu yang pertama, teori birokrasi Max Weber. Yang kedua, tipe ideal dari otoritas menurut Max Weber. Yang ketiga, prinsip organisasi menurut Max Weber. Yang keempat, ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Dan yang kelima, batasan kekuasaan menurut Max Weber. Dari kelima topik ini akan kami bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucratie yang berasal dari bahasa Perancis, yang terdiri dari dua kata yaitu berau yang artinya meja tulis dan kratia yang artinya kekuasaan. Jadi secara terminologi, birokrasi adalah kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat atau birokrat. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol, Taylor, dan Weber selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Max Weber menciptakan model tipe birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti, di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Yang berikutnya yaitu Weber juga menyatakan birokrasi atau sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahan. Sistem birokrasi menekankan pada aspek disiplin. 3 tipe ideal dari otoritas menurut pandangan Max Weber. Nah, yang pertama ada otoritas tradisional. Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan sebagaimana diberlakukan di masa lampau dan yang kini masih berlaku. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu otoritas harismatik. Otoritas harismatik ini timbul karena terjadi penghambaan pada individu. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya sikap heroik, ciri dan sifat lainnya yang amat menonjol. Poin yang ketiga yaitu otoritas legal rasional. Otoritas ini berdasarkan atas aturan yang bersifat tidak pribadi impersonal yang ditetapkan secara legal. Kesetiaan atau kepatuhan adalah manakala seseorang melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan loyalitas formal dan pimpinannya dan hanya dalam jangkauan otoritas kantornya. Berikutnya yaitu prinsip organisasi ideal menurut Max Weber. Pada poin yang pertama, ada pembagian kerja. Pekerjaan dipecah-pecah sehingga jelas pembagian masing-masing anggota. Pada poin yang kedua, ada formalisasi yang tinggi. Untuk mengatur perilaku anggota organisasi, perlu disusun peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem.
Poin ini sangatlah penting dan relevan dengan besaran organisasi, dikarenakan semakin organisasi tumbuh besar, maka perlu ada formalisasi agar semua hal dapat berjalan dengan sesuai standar. Yang ketiga yaitu impersonal. Tindakan dan keputusan yang berlaku dalam organisasi tidak melibatkan perasaan pribadi. Tidak diperbolehkan konflik kepentingan berperan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang keempat, yaitu pemisahan yang jelas antara kehidupan pribadi dan organisasi. Dalam organisasi yang ideal, pengambilan keputusan dilakukan semaksimal mungkin, berjalan rasional. Artinya, anggota organisasi harus dapat memisahkan antara kehidupan organisasi dan kehidupan pribadi. Yang kelima, yaitu hierarki kewenangan yang jelas. Struktur organisasi disusun bertingkat dan memastikan jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi. Yang keenam, keputusan personalia berdasarkan kemampuan. Keputusan tentang promosi dan seleksi didasarkan atas kualifikasi, keberhasilan atau prestasi. Organisasi harus menciptakan merit system yang berjalan secara sesuai. Yang terakhir atau yang ketujuh, adanya jenjang karir bagi anggota organisasi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa keanggotaan organisasi seseorang adalah seterusnya. Dengan jenjang karir diharapkan anggota dapat mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi. Berikutnya yaitu ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Yang kedelapan, promosi didasarkan pada perimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada pembahasan selanjutnya yaitu batasan kekuasaan menurut Max Weber. Yang pertama adalah kolegialitas, yaitu suatu prinsip perlibatan orang lain dalam pengambilan sebuah keputusan. Kolegialitas ini diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan. Yang kedua adalah pemisah kekuasaan, yaitu pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Misalnya dalam menyepakati badan anggaran negara, yaitu perlu keputusan antara DPR dan Presiden. Nah, yang ketiga yaitu administrasi amatir, yang dibutuhkan tak kala pemerintah tidak mampu membayar orang-orang untuk mengerjakan tugas birokrasinya. Misalnya KPU, kerepotan dalam pengurusan surat suara bagi tiap TPS. Yang keempat yaitu demokrasi langsung, adalah berguna dalam membuat orang bertanggung jawab kepada suatu majelis. Yang kelima, representasi, adalah seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Dalam kinerja organisasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi kinerja pejabat dan staf birokrasi. Nah, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan teori birokrasi Max Weber. Pertama yaitu terdapat aturan-aturan prosedural dalam suatu organisasi. Menurut Max Weber bahwa setiap peraturan haruslah bersifat rasional dan tertulis, sehingga suatu organisasi akan memiliki suatu pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kedua, mempunyai spesialisasi pekerjaan dan job description yang jelas. Dalam sistem ini terdapat pembagian tugas yang spesifik, seperti halnya mesin, di mana setiap orang hanya mengerjakan pekerjaan tertentu yang telah didelegasikan kepadanya. Ketiga, ada hierarki otoritas yang formal sehingga memudahkan pengkoordinasian.
Dengan adanya hierarki otoritas, masing-masing pekerja tahu di mana posisinya dan otomatis akan mengikuti perintah supervisor atau atasannya, sehingga proses pengkoordinasian pekerja menjadi mudah. Kekurangan sistem birokrasi Max Weber yang pertama yaitu hierarki otoritas yang formal, malahan cenderung kaku karena sistem hierarki perusahaan. Maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar diperlukan. Hal ini menciptakan suasana formal yang malah cenderung kaku dalam organisasi. Yang kedua, aturan dan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan. Tidak ada antusiasme dan keceriaan dalam organisasi karena segalanya sudah diatur sedemikian rupa. Manusia disamakan dengan mesin yang tidak punya hati dan hanya bekerja untuk perusahaan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.